Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Bagaimana? Wala tadda al-jamaah. Mana? Oh, fasolatul jamaati taf dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi fa'il wa dalil mu'jamatin ail munfarid. Fasolatul jamaati mengkotai salat jamaah tafdulu itu ngungguli apa salat jamaah ala salatil fardhi ing atase salat dhewean ijen-ijen. Bi fa'in kelawan nganggo fa wa dalil lan dal mu'jamatin kang den sepiaki saking titik ayal munfaridi tegese salat dhewean kacake pira bisabin kelawan 7 wa isyrina lan 20 apane darajatan derajate ai salatan tegese salate ama fil hadis kaya keterangan dalam hadis fa in kunta maqalamun ana sira iku tatasahalu nggawe gampang atau ngegampang sira menggampangkan gitu ai tatasamahu tegese nggawe murah sira fi misli hadar ribhi ing dalem sepadane iki bati keuntungan wa utai hadar ribhu apa hadar ribhu fadilatul jamaati itu keutamaane jamaah fa ayyu faidatin mongko utai ini faedah laka iku tetep kadisira fi talabil ilmi dalam nuntut ilmu wa inna ma sabratul ilmi angin pustine utawi buahe ilmu iku al amalu amal bihi lawan ilmu mempraktekkan ilmunya. Faida samita faida saita mangko nalikane lumaku sira aidhabta tegese mlaku sira ala ayyi wajhin ing atase ndi dalan kunta ana sira wa fi nuskhatin lan iku tetep dalam siji nusakh dalam teks yang lain masaita utawi gawe lafaz masaita faida masaita padha artine faida saita ilal masjid maring masjid famsi mongko mlaku sira ala apa iku haniaten apa hinaten ala hainatin ing atase alon-alon ai birifken tegese kelawan alus joko susu ya min ghairi ajlatin saking tanpa kesusu melaku joko susu wa ta'addatin lan kalem-kalem wa tu'addatin lan apa jenenge kalem-kalem bidomit ta'tu wa fathil hamzah tu'addah ai ta'anin tegese alon-alon lek mlaku santai-santai wae ya. Wa tasabbutin lan netepi tingkah asal wa tasabbutin lan netepi tingkah asal santai aja susu wa sakinatin lan anteng ama fi nuskatin kaya tetep ing dalem siji nuskah atau tulisan wala takjal lan aja susu sira wa hada utawi iki wala takjal tafsirun iku nafsiri lima maring kalimat qablahu atau lafat qablahu kang tetep dalam sadurunge hada
Wala ta'jal itu yo hainatin kemangko iku. Wa kullan ngucapo sira fitori ika ing dalem dalan sira ngucape Allahumma ing donga Allahumma. Dungane lek nang masjid Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa biraghibina ilaika wa bihaqqi apa iku? Mamsyaya gitu. Hada ilaika. Allahumma do Allah ini iku sak temen Allahumma do Allah ini sak temen ingsun as'aluka iku nyuwun ingsun ing Tuhan bihaqqis sa'ilina kelan hae pira-pira wong kang nyuwun alaika ing atase Tuhan wa bihaqqir raghibina kelawan hae pira-pira wong kang demen ilaika maring Tuhan wa bihaqqi mamsyae lan kelawan hae lumaku ingsun ai sayri tegese mlaku ingsun. Hadza ing iki perjalanan atau lumaku ay alladzi ana fihi tegese alladzi perkara ana kang utai ingsun iku fi tetep dalam alladzi ay alladzi tegese perkara ana kang utai ingsun iku fi tetep dalam alladzi ilaika perjalanan ingsun ilaika maring Tuhan ay ila baitika tegese maring omahe Tuhan masjid itu lah Baitullah masjid itu rumahnya Allah ay ilal baiti tegese maring omah alladzi kang ya budu kang nyembah ya budu naka kang nyembah sapa apa jenenge wong-wong Islam ngono ing Tuhan fihi dalam alladzi apa baitika itu wa huwa utai bait al masjid iku masjid fa inni moko sak temen ingsun lam akhruj jika ora metu sapa ingsun ai mim baiti tegese saking omah ingsun ila zalikal mahalli maring mengkono panggonan asyarran hale kufur nikmat bi fathi syini kelawan dan fathah syini ai kufronan tegese kufur lin nikmati maring nikmat lin nikmati maring nikmat wala bataron lan ora lacut itu kurang ajar ai syiddata marahin tegese bangete bunga-bunga bangga gitu wala riyaan lan ora pamer gak pengin didelok wong ai naf'an tegese manfaat duniawian kang bangsa donya wala sum'atan lan ora amrih dan rungokake wong supaya tidak didengarkan orang bahwa dia orang hebat, orang soleh. Aidikron tegese sebutan jamilan kang bagus indan nasil dalam mobil menungso. Bal kharajtu balik metu ingsun min baiti saking omah ingsun ittiqa sakhatika ing wedi bendune Tuhan. Ai ijtina bi ghadabika tegese ngedoi murkane panjenengan takut akan kemarahanmu ya Allah wabtigo ai talaba mardotik tegese lan wabtigo ai talaba mardotik lan amrih talaba itu ya amrih artine wabtigo amardotika lan amrih ridho Tuhan fasaluka mengko nyuwun ingsun ing Tuhan antum kidani ing yen to nyelametake Tuhan ingsun aitun jiyani tegese nyelametake Tuhan ingsun. Wa fil azkari lan iku tetep ing dalam kitab Al Azkar lin Nawawi kadu Imam Nawawi antu idani utawi lafat antu idani. Antu idani yen to nyelametake Tuhan ingsun aitamna ani tegese nyegah Tuhan ingsun minan nari saking neraka. Wa antafiro lan yen to ngapura Tuhan limaring ingsun dunuwi ing pira-pira donga ing pira-pira dosa ingsun. Painau mongko sak temene kelakuan la yaghfiru iku ora nyepuro azuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin Tuhan. Wa fi kitab Ibnu Hajar lan iku ing dalam kitab Ibnu Hajar ba'da zalika ing dalam sawise mengkono fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ziyadatu ya arhamar rahimin ya akramal akramin utawi tambahan lafaz ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Jadi ini ada keterangan penting di dalam
pelajaran hari ini bahwa sholatul jamaah itu tabdulu ala sholatil fadhi, ya, bisa penuh istimewa darajatan. Jadi kalau kamu ke masjid, maka tujuanmu, ya, itu adalah berjamaah di sana. Jangan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian ngapain harus jauh-jauh ke masjid? Mungkin hari ini kamu tidak terlalu berat melangkahkan kakimu ke masjid karena pondokmu di sebelah masjid. Tapi bagaimana kalau kamu sudah menjadi bagian dari masyarakat? Bisa jadi kamu jauh dari masjid. Nah, maka tantangannya di situ, gitu loh. Jadi kalau ke masjid itu targetnya mau sholat jamaah, kalau nggak sholat jamaah ngapain? Apalagi cuma mau ngerupi, ketemu gengnya misalnya, geng ngerupi, lanang-lanang doyan ngerupi misalnya. Ngapain harus jauh-jauh ke masjid? Mending sholat di rumah sama istrinya. Kalau memang targetnya bukan untuk sholat jamaah, itu target utama di masjid. Nah, kemudian di sini ada pelajaran penting, ya. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal rifi fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi wa inna ma samaratul ilmi al amalu bihi fa idza sa'aita ila majid famsi ala haniatin dan seterusnya. Begini, kalau engkau sekarang tahu bagaimana besarnya fadilah sholat jamaah yang di situ dijelaskan oleh hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan, dan di dalam versi hadis lain dikatakan bi khamsin wa isyrina darajatan. Apapun itu, mau 25 mau 27, yang jelas pahala berjamaah itu berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada sholat sendirian. Begitu. Semudah itu loh, dengan kita berjamaah kita dapat pahala 27 kali sholatan. Misalkan kita sholat zuhur 4 rakaat, maka dengan kita sholat jamaah sama dengan sholat 4 rakaat kali 27 kali. Itu nih, piro itu bisa akeh. Lawang sholat jamaah saja pahalanya segitu banyaknya, bagaimana dengan engkau mencari ilmu? Sementara mencari ilmu itu jauh lebih utama daripada sholat jamaah. Paham ya? Makanya terkadang ada seperti pengalaman saya dulu di pesantren, ya, sekarang sudah berubah ya. Dulu ketika saya awal-awal mondok itu tahun 96 itu, jadi kalau sholat jamaah itu akhir malah. Zuhur 2:30. Mungkin kamu heran, pondok sebesar itu ya jamaahnya 2:30 ya. Terus asar 4:30. Maghrib itu jam 6 seperempat. Pokoknya isya kira-kira kurang 20 menit atau 15 menit. Baru isya itu normal 7:30. Begitu pula dengan subuh. Subuh itu sudah padang, itu nggak peteng itu. Jadi subuh itu sudah mulai agak padang itu sholat. Waktu itu sempat banyak yang mempertanyakan, termasuk kita yang santri baru, kok ini ya ada pondok besar, pondok Lirboyo besar sekali, santrinya puluhan ribu ya. Sekarang ini santrinya 45.000. Jadi kalau desa Pondok Rejo ini mungkin berapa kali lipat itu baru ya. Mungkin 6 kali lipat mungkin ya. Penduduknya di Kelompono, itu jumlahnya sama dengan pondok tadi. Pondok yang besar itu kok jamaahnya, maaf ya, terkesan itu seperti dientengkan ya loh. Apakah pihak pesantren tidak tahu kalau ada hadis afdhalul ibadati ya sholatul maktubah awwala waqtiha? Apa enggak tahu hadis itu? Tahu. Ibadah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah sholat fardu pada awal waktu. Apakah enggak tahu? Ya tahu, apal. Sak maknani ini lho iso ya to. Gimana nih Jawa lho ya apal, makin kelakuane belajar kitab. Tapi kok prakteknya kok seperti itu, bagaimana? Kan aneh itu, saya dulu awal-awal itu aneh. Ternyata kemudian mungkin itu kalau zaman saya itu dianggap viral, sehingga perlu dijelaskan. Akhirnya dari pihak pesantren menjelaskan, iya, bukan kami tidak tahu dalil tentang afdolnya
sholat fardu di awal waktu. Bukan kami tidak tahu, bahkan kami hafal sekali, tahu sekali. Apakah kami itu tidak mengamalkan hadis itu? Kami jelaskan. Sholat jamaah itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Sholat jamaah dalam madhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Betul ya? Ngerti kok kare? Ya, sholat jamaah itu tidak wajib. Yang mewajibkan itu mazhab Hambali, mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Sunnah muakkadah. Ada yang bilang sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya pokoknya dalam satu desa sudah ada yang menjalankan sholat jamaah di tempat yang di situ itu orang tidak malu untuk datang. Contohnya di masjid. Siapapun pasti nggak malu kan datang ke masjid. Pokoknya ada masjid yang menjalankan jamaah atau ada musola yang orang bisa bebas masuk ke situ. Bukan musola khusus loh ya. Musola dalam pesantren itu bukan. Musola umum. Orang bisa saja datang situ ikut jamaah. Pokoknya dalam satu desa sudah ada yang menjalankan sholat jamaah. Ya sudah, seluruh desa nggak ada yang berdosa sudah. Namanya fardu kifayah. Paling tinggi di dalam madhab Syafi'i itu hanya mengatakan fardu kifayah. Yang masyhur justru sunnah muakkadah. Bukan berarti tidak penting, penting, apalagi pesantren. Syiarnya pesantren itu ya sholat jamaah dan kitab kuning, ya kan? Kalau ada pesantren nggak ada sholat jamaah ya bubar saja ganti kos-kosan ya. Ya ganti kos-kosan aja, nggak ngono rubah jadi hotel ngono. Pesantren opo? Pesantren gendeng kan sholat jamaah itu ya. Ya kok gak? Lho kok lek gak terima ngomong leren aku gak usah mulang gini. Emang enak mulang awakmu. Wah ya itu turu enak ya, kelon-kelon malah ngadepi kelongane keranjang gedong-dong iki. Karo toge bacem iki ya. Jadi kalau pesantren tidak ada jamaahnya, udah bubar aja pesantren. Kalau pesantren tidak ada kitab kuningnya, lu jadi pesantren apa asrama? Ya pesantren itu identiknya dua, sholat jamaah dan kitab kuning. Kalau tidak, gak usah dinamakan pesantren. Buat aja ben atau boarding school, pelajarannya bahasa Mandarin. Alumni jadi TKW ning Hongkong, ya toh. TKW ning Cina ngono, TKI ning Cina ngono. Ngapain? Kalau pesantren enggak. Pesantren dua cirinya. Ada sholat jamaah, ada kitab kuning. Dua itu enggak ada, udah bubar aja, enggak usah pesantren-pesantren. Bikin malu toh. Apakah pesantren saya dulu itu tidak tahu dalil itu? Tahu. Tapi kemudian dari pihak pesantren menjelaskan bahwa sholat jamaah paling tinggi dalam mazhab Syafi'i statusnya hanya fardu kifayah. Sementara mencari ilmu, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kalau fardun itu wajib, tapi kalau faridotun wajib banget. Sigotnya mubalaku. Lek wajib itu fardun, tapi lek wajib banget faridotun. Wajib banget bagi orang Islam. Sehingga alasan dari mengundurkan jamaah itu dari duhur jam 12 jadi jam 2:04, setengah 3 sampai asar kira-kira kurang setengah jaman lah mungkin. Baru sholat duhur itu alasannya untuk memberi kesempatan santri seluas-luasnya biar belajar. Karena di pondok saya dulu pelajarannya hampir seluruhnya harus dihafalkan. Terutama pelajaran ilmu alat itu dihafalkan. Kalau tidak hafal tidak naik. Jadi mulai kelas 5, kelas 4 itu awamil, kelas 5 jurmiyah, kelas 6 imriti, kelas 1 sanawiyah alfiyah separuh, kelas 2 sanawiyah alfiyah separuhnya, kelas 3 jauharul magnun, kelas 4 kelas aliyah kelas 1 ukudul juman sepertiga, kelas 2 sepertiga kedua, kelas 3 sepertiga akhir. Harus hafal. Lagi hafal itu. Jadi kok berat. Nah, itulah alasannya kenapa sholat jamaahnya. Sekarang enggak sekarang. Sekarang sudah tertib, santrinya kecil-kecil sekarang itu. Di pondok itu cuilis. Oh, ini santrinya.
Kecil-kecil santrinya itu. Zaman saya itu dulu kewewet wis murid, kanca-kancaku wae tuwek-tuwek. Saya cili-cili bocah itu. Itu alasannya. Dan takhirul jamaah itu tidak akan mengurangi fadilah dari jamaah. Karena jamaah itu intinya diadakanlah jamaah. Bahkan dalam salah satu kitab Fathul Mu'in, dan beberapa syarahnya dijelaskan, kalau ada orang menunggu jamaah sampai mengakhirkan waktu, itu jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di awal waktu tapi nggak jamaah. Paham ya? Ono bojomu untuk malas banget repot lihat jamaah. Jamaah asar jam 5 enggak apa-apa. Itu lebih afdal daripada sholat jam 3, setengah 4 sholat asar tapi diwian. Tapi jangan dibuat alasan dan dibuat rutinitas ya toh. Inilah fatwa dari guru saya waktu mondok di RU dulu. Sholat jamaahnya harus terakhir. Gak ngono. Salah paham gue ya. Salah paham. Dalam keadaan tertentu, kalau kita itu tetap ada harapan untuk berjamaah, ditunda sholatnya tidak apa-apa. Yang penting masih dalam, toh waktunya lama kan sholat itu. Dan sholat juga tidak lama. Capuran gue nanti sholat duhur, 7 menit, ambeien gue, sholat 7 menit ya toh. Sholatmu model kayak di godak kiri toh, sholatmu ya toh. Allahu Akbar, godak kiri, sampai repot beda no. Iki ruku sujud itu maknina ini sampai repot. Kok sholat bisa ngono ya? Kecuali kalau sholat sunnah monggo, kalau sholat wajib jangan begitulah. Sebisa-bisanya disempurnakan syarat rukunnya. Lalu sholat jamaah saja yang seringan itu pahalanya 27. Bagaimana dengan yang mencari ilmu? Ini pelajarannya tadi itu begitu. Dan di antara buahnya ilmu itu ya diamalkan ilmunya. Kamu ngerti bahwa sholat jamaah penting, mulai sekarang kamu haramkan sholat sendirian gitu dong. Mulai sekarang diharamkan males-malesan. Belajar. Orang belajar itu tidak akan langsung bisa, sumpah yo. Kenapa aku sih anyar-anyar ini kayaknya banyak wajah-wajah anyar ya di sini ya. Ojo ngarep-ngarep kon belajar itu terus cowopet terus hebat. Kamu tidak mondok di sini dibekali ilmu laduni ora. Potong-potonganmu tuturan wali yo, iya toh. Potong-potongan anak petani, anak rakyat jelata sama kayak saya. Gak usah berharap itu. Di dalam syair Alfiyah sudah diingatkan wa fi laduni qalla wa fi. Dan di dalam ilmu laduni ya yang diharapkan laduni dari sisi Allah itu qalla wis to titik wis cocok ke ngarep-ngarep iku. Belajarlah yang rajin. Pintero aman kowe. Nek pinter iku aman ya. Wong saya aja enggak begitu pinter aman kok. Loh, ngene aku pinter. Bisa kira mulang kon palingnya tuh. Karena gak pinter mulang awakmu ya tuh. Dan tidak akan instan. Ini bukan tentang Indomie dan mie sedap saudara. Belajar itu bukan tentang Indomie dan mie sedap, apalagi pangsit bukan. Yang bisa seenaknya saja dimasak kapan saja tidak. Ini persoalan strategi. Ya. Di antara syarat 6 orang itu berhasil belajar. Di samping wa irsyadi ustadzin, ada pembimbing, ada guru, wa tulis zamani alala tanalul ilma illa bi siddatin saumi ka'an majmu'i habibayani zukain wa hirsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadzin wa tulis zaman. Itu kain pertama orang itu pengen belajar yuk guru kecerdasan. Lek murid idiot sampai profesor pun sing mulang ya tetep ora iso. Paham kamu Dul? Wong idiot tok pelo ora iso. Mending lek idiot ora usah mondok wis mulai nurungi brojol kok percuma.
Wahirsin yang kedua ada kemauan. Nggak bisa, orang itu nggak ada kemauan nggak bisa. Ya, saya dulu hafal alfiyah itu, teman-teman itu tidur, saya itu ngumpet di atas lemari itu ngapalin ngelalar alfiyah, ngelancarkan itu. Sehingga teman-teman baru mau belajar saya sudah hafal 350. Modallah saya buat tes masuk sanawiyah dulu. Masuk. Begitu. Ada kemauan yang keras. Wastibarin selanjutnya sabar. Sabar. Saya dulu belajar itu yo, waktu dulu sebelum mondok. Kalau saya mau tolak itu melundas. Coba jajal. Saking gobloknya. Ora paham belas maca kitab, ora paham belas. Angger terus langsung melundas ngomong. Eling negeran. Eling karetan, mainan zaman kecil saya dulu. Umbul itu apa? Kuartet itu loh ya. Kocokan itu loh, enggak ngerti kan ya? Enggak ngerti ya. Karetan, umbulan, vektor, ya toh? Terus bentengan apalagi macam-macam begitulah. Pokoknya judi kecil-kecilan lah, begitu ya. Permainan zaman dulu kan begitu. Yang teringat itu main dong. Tapi ketika kemudian mondo, alhamdulillah sedikit tirai itu terbuka. Walaupun tidak dibuka banget oleh Gusti Allah ya. Tirai itu terbuka. Oh dulu yang saya nggak paham itu ini. Ostibare, sabar. Ya. Yang selanjutnya wabul ghotin, ada modal. Apalagi sekarang gak usah pikir modal kon ya. Sekarang itu beasiswa bertebaran ya. Kamu kuliah, sekolah itu sekarang banyak ditanggung pemerintah. Zaman saya dulu enggak ada itu. Harus modal, bayar syahriah ini banyak sekali. Sekarang enggak, kamu banyak dapat bantuan. Kalau yang miskin dapat KIP, wah kurang enak apa di Indonesia ini ya. Wa insati ustadzin, kemudian ada petunjuk dari guru, ada guru yang mendampingi, gak iso kon. Moro iso karepe dhewe ndak iso, harus ada yang membimbing, harus ada guru yang ngelateni. Dan itu bukan saya. Saya cuma seminggu sekali ya. Mangkat sepisan, prai gentelung pertemuan ya toh. Mana saya berapa minggu gak nyanggu ya toh. Ono wae. Kaya anu ngeluyur wae nang luar kota. Sedeng wis pae kosong, aku sing loro. Sedeng aku sehat, kene sing prai. Kan enak toh. Ada sejalan, bukan saya, tapi mereka yang mendampingimu setiap hari. Bisa itu di dunia, bisa itu di sekolah. Itu nggak ada petunjuk guru, nggak bisa. Stop, guys. Dan yang terakhir, gua tulis zaman. Kai sore mondok dilu gak iso. Ngaku 10 tahun sih gak pinter. Nekon mondok aliyah, mari ngono kuliah. Kuliah wis metu kok pondok ngene. Njaluk alim lah kamu silitmu ya lho. Tak cewoki 3 tahun kon. Pinro aku. Omone utek-utek zaman saiki beda sama otak-otak zaman dulu. Zaman dulu itu permainan itu senakal-nakalnya zaman saya pondok itu paling bioskop paling. Dulu ada bioskop itu, nonton film. Sebuah kebanggaan kalau santri bisa melanggar aman dari keamanan. Itu sebuah kebanggaan zaman dulu. Itu nakal itu. Pak PS zaman dulu PS masih PS1, PS2. Sekarang PS berapa? 17. Enggak sampai. Berapa? 5 apa 6? 5. Di rumah saya ada PS itu. PS3 tapi 3 atau 4 lah ya. Itu aku Hah? Lek kon iso ngalahno aku kon tim telu ngono kon ngene kon sing maca kitab ya to. Aku sing temaknane iki ngono ya. Dan dikira ustaz ka oleh tulisan oleh ya. Boleh. Ya. Lah sekarang zaman sekarang permainannya luar biasa wis yo. Mobile Legend nopo ngeslot yo waduh. Slot. Aku yang rune slot wingi-wingi. Itu perjudian kan ya itu ya. Beli voucher, beli apa gitu kan ya. Wah, itu perjudian. Sudah usah ya. Sudah usah. Dan kamu harus ingat bahwa subhanul yaum rijalul. Pemuda hari ini akan menjadi orang tua di masa yang mendatang. Kalau kau sia-siakan waktu sekarang, penyesalanmu seumur hidup.
penyesalanmu seumur hidup. Ya. Betul. Kalau orang itu, ya, kata Imam Syafi'i, kalau dia itu kehilangan masa mudanya dalam mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Maka takbirkanlah dia 4 kali, karena dia ini sebetulnya sudah mayat sebelum mati gitu loh. Paham ya? Lek wong sing enom gak gelem golek ilmu, wis itu dia hukumnya itu seperti mayat. Iya. Salatkan jenazah saja. Dia mati sebelum mati. Percaya silakan, enggak percaya silakan. Banyak teman-teman saya itu, teman-teman seangkatan saya, ya. Mereka yang tidak meneruskan jenjang pendidikannya. Ada yang lulus SD rapi, ada yang sampai SMP, ada yang sampai SMA. Yo gak ngalor gak ngidul. Ini baru kemuliaan di dunia loh, gak ngalor gak ngidul. Alhamdulillah masuk kampanye pinter saya terus S1, S2, sekarang S3 ya belum selesai ya. Ya lumayan lah, ya toh. Lumayan gitu loh ya. Dibandingkan orang yang tidak punya ilmu jadi. Ini baru cicilan kata Allah ya. Ini baru cicilan gitu loh. Kemuliaan itu baru cicilan di dunia. Besok gongnya, belanggurnya itu besok di akhirat. Gitu. Jadi gak usah takut kamu. Bagaimana Pak kalau saya mondok kelamaan Pak? Tuwek gak payu rapi lo ngawut saya. Kelapa itu semakin tua santannya semakin banyak. Ngono lho. Nek perlu kon boyong kok kene umur 30, statusmu sudah magister. Keren toh, ya toh. Jadi aliyah di sini, S1 di sini, mbok kuliah di pokok di sini, S2 di sini. Pulang-pulang masih magister. 99,9999% payu rapi kok. Digoleki wong kok. Iya toh. Yang 0,00001 itu takdir. Loh, siapa sih gak bangga? Ya, punya mantu magister, magister ekonomi syariah, magister hukum Islam, magister agama, keren ya tuh. Mulai nggon nduweso, rada hutan-hutan, kapate ana wong pinter ya tuh. Ana perguruan tinggi, gak usah ngelamar kon lho dipaksa dadi dosen ning ngono. Krana apa? Liyane kon sing pinter isine megor kethek, bedes ngono tok. Wong dhe utang. Gak usah khawatir kon, gak usah khawatir. Kejarlah ilmu, itu semua itu akan ikut semua. Percaya pada saya. Kalau kamu tidak percaya pada saya, mulai minggu depan saya berhenti. Ngapain saya ngomong sama orang yang gak percaya dengan saya toh? Berhenti saya gak mau ngajar lagi ya. Golek ilmu, aman terus toh. Aman. Nasibmu dijamin aman kalau orang punya ilmu. Itu baru cicilan di dunia itu kita sudah dapatkan kemudian. Karena Allah menjamin. Kalau ini bohong berarti ayat Al-Quran bohong. Ngapain jadi orang Islam kalau nggak percaya pada ayat Al-Quran? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ini diangkat beberapa level oleh Allah, gitu loh. Kon lek gak percaya, kon sing goblok-goblok. Iku lek kundangan, lek kumpulan, undangan, talilan kumpulan, kate mlebu lho dia. Iya apa enggak? Paling lobone dicoba, cedek-cedek sandal jepit. Dicoba-coba itu. Kalau itu di halaman yang tidak beratap itu, di karpet-karpet dicoba paling di apa jenenge. Tapi lek awakmu duwe ilmu, kon kate sini tadi apa tetep ditarik mlebu jero, dikasih tempat yang terhormat. Mbok iku kebagian donga, mbok iku kebagian tawasul, mbok iku kebagian maca yasin atau tahlil. Kebanyakan kita akan dipakai. Itu baru bukti kecil dan masih banyak lagi. Karena apa? Daya tarik ilmu ini adalah bersinar. Gitu loh, Jo. Percaya silahkan, enggak percaya enggak apa-apa. Gak ngurus akeh kok sing percaya nang aku ya to. Enak dadi wong ilmu ku enak. Ya. Contoh kecil saja, saya tidak pinter begini, saya duduk di depan kamu ya kan.
Coba kalau saya nggak bisa baca kitab, ya ora kira ono sing ngreken aku, ya toh. Tiap malam Senin saya dihubungi. Mohon maaf Pak, nanti malam masuk ya. Diingatkan. Kadang saya lupa kadang ya. Mohon maaf Pak, ya, diingatkan saya ya, sama pihak pondok. Kadang leman aku nggak diingatkan, aku yo lali yo kamu lah. Yo jadi orang lali kok, biasa saja lah, ya toh. Aku itu malaikat kok, aku itu satpam ya. Eling mulang, kenceng mulang, gak kenceng harus mulang repot dong. Hah? Apa susahnya? Hah? Gitu. Paham ya? Kamu mulai harus